wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junardi dan teman saya di sebelah kanan Atika Robiah dan di sebelah kiri Sima. Kami dari kelompok 12 dengan materi silabus pembelajaran tematik di mata kuliah tematik terpadu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa IAI semester 6, saya Sima. Saya Atika Robiah. Kami di sini berniat untuk mewawancara Ibu terkait mata kuliah kami dengan materi silabus pembelajaran tematik. Sebelumnya Ibu ngajar di kelas berapa? Saya sekarang belajar di kelas 3A. 3. Memakai silabus tematik. Ya, pakai silabus tematik karena semester ini masih kurikulum 2013. Lanjut ke pertanyaan langsung ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, apa dasar pemilihan tema-tema pembelajaran yang digunakan dalam silabus pembelajaran tematik? Dasar pemilihan tema-temanya berdasarkan kurikulum. Jadi kan sekarang menggunakan kurikulum 2013. Iya. Di kurikulum 2013 itu menggunakan tematik dari tema 1 sampai 8 kalau di kelas 3. Tema 1 sampai 8. Selanjutnya, apa tantangan dalam mengimplementasikannya, Bu? Mengimplementasikan silabus pembelajaran. Tantangannya lebih ke kondisi waktu. Jadi kadang udah kita rencanakan silabus itu kan lebih ke perencanaan besar lalu diturunkan ke FPP. Iya. Jadi biasanya ada hari libur atau potongan hari pulang awal. Jadi kadang nggak sesuai waktu. Dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, bagaimana sekolah memastikan bahwa silabus pembelajaran tematiknya relevan dengan kurikulum yang tepat? Dengan cara pemantauan oleh kepala sekolah, biasanya dilakukan setiap bulan. Setelah itu biasanya juga ada didiskusikan dalam rapat program sekolah. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu menyesuaikan silabus untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda? Dengan divariasikan, jadi kan biasanya misalnya hari ini pakai gaya belajar audio, lalu hari berikutnya pakai gaya belajar visual, lalu bisa selanjutnya di kinestetik. Kan pada dasarnya siswa itu bisa menguasai gaya belajar semua, tapi ada salah satu kecenderungannya. Kecenderungan misalnya dia bisa, bukan berarti dia belajar audio, bukan berarti dia tuh gimana sendiriannya, nggak bisa yang lainnya. Iya, jadi misal semua siswa tuh bisa menguasai gaya belajar audio, visual, kinestetik, tapi ada salah satu yang dominan. Nah, jadi ketika kita nampilkan gaya belajar audio yang gaya kinestetik ini, bukan berarti dia nggak bisa paham kan? Nah, jadi kita divariasikan. Kalau audio misalnya ditampilkan dengan musik, atau kalau ada biar lebih gampang hafal misalnya tentang bangun datar, macam-macam bangun datar dijadikan lirik lagu. Atau misalnya kalau yang lagi audio visual dengan ditampilkan gambar, video, bisa juga dengan kita tampilkan gambar secara real, barangnya secara real, misalnya tentang bangun datar, kita buatkan bangun datar, tampilkan di depan kelas, jadi bisa datang langsung. Kalau kinestetik kan lebih ke praktek. Langsung pertanyaan ke selanjutnya. Biasanya kendala apa yang Ibu hadapi dalam penyusunan silabus tematik? Dalam membuatnya. Dalam pembuatan. Lebih ke waktu sih, karena kan kalau kita mau menyusun silabus tuh benar-benar harus dipertimbangkan dari materinya, terus selain dari materi, alat dan bahannya yang kita gunakan apa aja yang harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi itu waktu yang benar bahwa silabus ini benar-benar efektif untuk siswa. Apa yang menjadi fokus utama Ibu dalam menyusun urutan pembelajaran tematik? Kompetensi dasar dengan indikator. Di RPP ya? Iya, kan di silabus kan juga ada KD dengan indikator. Iya. Jadi kan kita ada 3.1, 3.2, 3.3, 4, kita sesuaikan dengan di situ, lalu lihat indikator.
Saya juga bertanya Bu, bagaimana kita menyesuaikan silabus dengan materi yang akan Ibu sampaikan kepada siswa. Menyesuaikan silabus dengan materi. Ketika kita buat silabusnya kan udah tertuang materi pembelajarannya. Jadi ketika kita mau mengimplementasikannya, tinggal kita ikutkan alur silabus yang kita buat. Bagaimana cara Ibu mengetahui silabus yang Anda buat sesuai dengan pemahaman siswa? Mengetahuinya udah sesuai dengan pemahaman siswa atau belum, bisa dilakukan dengan evaluasi ketika proses, bisa juga ketika evaluasi hasil. Kalau proses kan bisa kita lihat ketika apakah ketika kita mengaplikasikan silabus ketika proses pembelajaran tuh anak tuh aktif atau enggak, karena kan fokus di K13 yang lebih aktif itu kan siswa bukan gurunya. Nah jadi kita lihat di ketika prosesnya, evaluasi ketika proses apakah anak tuh ikut terlibat aktif atau enggak. Lalu ketika kita bisa lihat hasilnya bisa kita lihat dari nilai. Kalau nilainya udah sesuai target, udah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang udah kita cantumkan di silabus, udah oke, berarti udah tercapai. Bisa jadi kita revisi, bisa jadi tolak ukur pembuatan silabus ke depannya. Udah kan? Iya loh Bu, yang ingin kami tanyakan kan terkait wawancara ini. Tapi sebelum mengakhirinya, kami nak minta saran atau tanggapan Ibu terhadap wawancara kami itu yang gimana? Tanggapannya udah bagus, pertanyaannya pun udah bagus, detail, sarannya lebih dipersiapkan lagi. Apa yang pertama harus dilakukan? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kami pun mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun ada ketidaknyamanan. Gimana sih? Macamnya Ibu kurang nyaman dengan kata-kata kami, perilaku kami di situ. Okay. Mohon maaf Ibu. Sekian dari kami Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.